Hai Brinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis printhead yang digunakan untuk mesin digital printing ataupun sablon digital ya. Namun kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas printhead dengan merek Epson. Banyak printhead selain Epson seperti Ricoh, kemudian Toshiba ya dan lain-lain. Tapi yang banyak digunakan apalagi di mesin-mesin China itu biasanya printhead Epson. Maka di video kali ini kita akan kupas tentang printhead Epson. Nanti yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan mempelajari komparasi antara printhead. Kemudian yang kedua, printhead yang sering digunakan. Dan yang ketiga, printhead resmi Epson. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan komparasi printhead. Nah, kita akan membandingkan beberapa printhead yang biasanya digunakan. Yang pertama yang kita komparasi yaitu DX5 dan DX7 ya. Series printhead Epson DX5 dan DX7 ini sangat-sangat mirip ya. Jadi keduanya tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti, hanya saja di bodinya saja yang berbeda. Berikut tampilannya ya. Jadi seperti ini untuk tampilan bodinya. Keduanya tidak memiliki perbedaan yang sangat berarti. Hanya saja DX7 itu muncul belakangan setelah DX5. Kita cek di sini. Untuk faktanya ya, kedua printhead ini memiliki 1440 nozzle atau memiliki 8 channel dengan 180 nozzle setiap channelnya. Nah, biasanya printhead DX5 dan DX7 ini digunakan untuk mesin-mesin seperti EcoSolvent ya, mesin-mesin indoor, mesin digital printing indoor. Karena dia memiliki 8 channel yang mana cocok untuk diisi warna CMYK ya. Jadi nanti setiap dua channel dia mengisi satu jenis tinta. Dia menggunakan teknologi FDT. Jadi ketika jumlah tinta habis di setiap nozzle, maka akan segera mendapatkan sinyal konversi frekuensi sehingga membuka nozzle lain. Lebih singkatnya seperti ini. Jadi ketika nanti ada nozzle buntu, nozzle samping-sampingnya itu akan menutupi nozzle yang buntu tersebut sehingga nanti hasilnya tampak samar, tidak bergaris seperti itu. Kemudian faktanya harga DX5 lebih tinggi daripada DX7 karena keterbatasan stok. Kita tahu ya bahwa DX5 dan DX7 itu banyak yang masih lock dan juga ada yang seri unlock ya. Tentu yang seri unlock lebih mahal daripada yang lock. Dan informasinya discontinue produksi sejak 2015. Jadi lebih berhati-hati kembali ketika menggunakan printhead DX5 dan DX7. Kita harus memperhatikan keaslian dari printhead tersebut ya. Jadi karena di sini faktanya ternyata dari data yang kita dapat mereka berdua discontinue produksinya sejak 2015. Yang kedua yaitu kita juga sering menemukan ya yang mirip-mirip yaitu TX800 atau biasa orang sebut dengan DX8 atau DX10 dan juga XP600 atau DX9 atau DX11 gitu ya. Jadi kedua printhead ini sebutannya banyak sekali. Tapi keduanya ini biasanya orang sebut dengan TX800 dan juga XP600. Nah, keduanya ini juga memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya bodi dan susunan nozzle-nya saja. Faktanya, keduanya ini memiliki 1080 nozzle atau memiliki 6 channel dengan 180 nozzle setiap channelnya. Harganya seperempatnya DX5. Jadi sangat murah ya ketimbang DX5. Tapi kecepatannya XP600 itu sekitar 10% sampai 20% lebih lambat daripada DX5. Masa pakainya dapat bertahan 80% maksimal ya dari masa pakai printhead DX5. Memang tidak sepanjang perkiraan masa pakai DX5. Tapi ini juga kembali kepada perawatan yang kita lakukan. Jadi masa pakai itu pada setiap printhead tidak bisa kita tentukan, tapi bisa kita optimalkan dengan cara maintenance yang baik. Cuman di sini menurut data penggunaan DX5 itu lebih panjang ya masa pakainya ketimbang XP600 atau TX800.
Nah, di sini ada fakta menarik lagi ya. TX800 itu sebenarnya lebih cocok dengan tinta berbasis minyak seperti printer UV. Dan XP600 itu lebih cocok dengan tinta berbasis air. Jadi keduanya ini memiliki segmentasi printer yang berbeda. TX800 untuk tinta berbasis minyak dan XP600 untuk tinta berbasis air. Karena kalau kita mendalami ya, mungkin ada perbedaan di segi konstruksi nozzle-nya ya. Jadi biasanya printhead itu juga disesuaikan dengan jenis tinta yang dia pakai. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan semua printhead kita menggunakan tinta yang kita atur sendiri gitu ya. Kita ganti-ganti sendiri. Biasanya printhead tertentu sudah diatur sedemikian rupa sehingga cocok untuk tinta yang akan digunakan. Seperti itu. Kemudian ada yang lebih heavy lagi. Ada printhead 4720, Epson i3200 dan Epson 5113. Ketiganya ini memiliki bentuk yang hampir-hampir mirip ya, memiliki spek yang mirip juga. Banyak orang yang bingung antar ketiganya ini perbedaannya di mana gitu ya. Kita cek faktanya di sini. Nah, faktanya printhead Epson 4720 hampir identik dengan printhead Epson 5113 dalam segi penampilan, spesifikasi dan kinerja. Karena 5113 head berhenti produksi, 4720 printhead ini secara bertahap menggantikan 5113 di pasaran. Nah, printhead 4720 dan 5113 ini terdapat seri unlock, first lock, second lock, dan third lock. Semua lockhead ini menggunakan decryption card ya, agar cocok dengan printer board. Sebenarnya printhead 4720 dan 5113 dirancang untuk printer rumahan. Sedangkan printhead i3200 memang dirancang untuk printer industri. Proses pembuatan struktur internal kepala cetak harus terus diperbarui pada i3200 seperti itu. Jadi berbeda ya. Memang penggunaannya biasanya sama, orang-orang menyebutnya kadang rancu juga. Tapi sebenarnya 4720 dan 5113 digunakan untuk printer rumahan. Pada dasarnya seperti itu. Karena di sini kalau kita lihat ada seri unlock, first lock, second lock dan lain-lain ya. Sedangkan i3200 itu memang dirancang khusus untuk printer industri. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu printhead yang sering digunakan. Yang pertama ada yang kita bahas barusan ya, yaitu Epson i3200. Nah, Epson i3200 ini juga tidak sembarangan bisa kita pakai dan kita ganti semau sendiri. Karena ada 3 jenis. Yang pertama ada Epson i3200U1, Epson i3200 untuk E1 dan A1. Nah, ketiganya ini memiliki karakteristik untuk jenis tinta yang berbeda. Jadi kalau U1 itu untuk UV, kalau E1 untuk Ecosolvent, dan untuk A1 itu aqueous atau biasanya tinta-tinta berbasis air ya, seperti DTF, seperti itu. Dia memiliki jumlah nozzle 3200. Kemudian untuk bias nozzle-nya dia 8 ya. Kemudian dia 600 nozzle per inch per 2 rows. Maksimal warna yang bisa masuk dia 4 ya. Jadi 4 warna saja. Biasanya digunakan untuk CMYK gitu ya. Nah, ini untuk jetting frekuensinya kita bisa lihat di sini ada single mode dan juga multi mode ya. Untuk droplet volumenya dia bisa menyesuaikan ya. Kalau single mode dia 5 sampai 6 pikoliter. Kalau multi mode dia bisa sampai 12,5 pikoliter ya. Menyesuaikan dari yang kita atur. Lanjut kita bahas untuk fitur-fiturnya. Yang pertama ada teknologi MEMS ya, atau Micro Electrical Mechanical System, yang mana dengan adanya teknologi ini biasanya digunakan pada printer UV ya. Karena pada printer UV itu pada jarak tertentu dia biasanya tidak fokus. Ya, di atas jarak 2 mili tidak fokus. Dengan adanya MEMS ini dia dapat menyemprotkan tinta di atas 2 mili ya, maksimal up to 1 cm itu tetap fokus untuk hasilnya. Kemudian dia juga ada fitur VSDT atau Variable Size Droplet
teknologi ya. Kemudian ya VSDT ini biasanya support untuk grayscale, jadi dia bentuk atau tetesannya bervariasi ukurannya. Kita bisa lihat untuk gambar di pojok bawah ini, kalau sama itu hasilnya seperti ini, dan kalau yang berbeda itu nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Kalau yang pakai VSDT itu lebih nyata warnanya. Kemudian untuk ini dia sudah high resolution ya, 600 dpi per warna, dan juga high durability. Terbukti memiliki daya tahan yang tinggi. Selanjutnya ada Epson XP600. Ini juga sering digunakan oleh orang-orang ya. Namanya itu biasanya XP600 atau F1080. Nah, ini juga kabar yang beredar atau fakta yang beredar itu sangat banyak sekali. Ada yang menyebutkan XP600 itu sebenarnya untuk printer Epson XP600. Ya, ada printer Epson dengan model XP600. Banyak orang yang menyebutkan bahwa printhead ini asalnya dari printer itu, gitu ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa Epson resmi memang mengeluarkan XP600 seperti itu. Modelnya nomornya XP600 atau F1080. Ya, dia juga bisa digunakan untuk EcoSolvent, UV, water based dan Sublime. Dia mempunyai resolusi 1440 dpi dan droplet volumenya dia bisa multimode 4,5 sampai 40 pikoliter. Nah, kalau kita telusuri di web Epson itu sebenarnya ada ya, Epson merilis resmi informasi tentang printhead original Epson yang dijual ya. Ada yang S series seperti S3200 dan S800, dan juga ada I series ya seperti I3200 dan I1600. Kemudian juga ada L atau F series seperti F1440 dan L1440. Jadi Epson itu menyediakan printhead resmi yang memang dirancang untuk kebutuhan industri printer ya. Antara lainnya S series, I series dan L atau F series. Tapi untuk video kali ini kita lebih fokus untuk membahas S dan I series. Yang pertama dari S series itu ada S800. Bentuknya nanti seperti ini. Jadi hanya satu channel saja ya. Dia memiliki fitur micro electromechanical system dan juga variable size droplet teknologi. Dia juga multiwarna dan hemat ruang ya, hemat ruang. Dia memang dirancang dengan bentuk yang seperti itu, dirancang untuk printer-printer yang membutuhkan ruang yang lebih fleksibel, ruang yang lebih kecil. Kemudian dapat dicetak ke permukaan melengkung dan permukaan yang rumit, dan juga high durability. Untuk spek lengkapnya berikut ya. Jadi Epson S800 juga ada yang seri U dan juga seri A. Yang seri U ini untuk printer UV dan seri A ini untuk tinta aqueous seperti DTF ya. Nah, untuk seri yang U, dia ada U1 dan juga U3. Perbedaannya di droplet volumenya saja. Kalau U1 itu lebih kecil biasanya droplet volumenya daripada yang U3. Seperti itu. Nah, maksimal warna yang dapat masuk pada print ini cuma satu warna. Jadi kalau butuh 4 warna ya butuh 4 print head seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada Epson S3200. Sama seperti S800, dia juga mempunyai teknologi MEMS dan juga VSDT. Dia juga mempunyai lebar percetakan 120 mm atau 4,73 inci. Bentuknya yang S, sangat mudah dipasangkan. Kemudian hemat ruang. Maintenance-nya juga mudah. Kabarnya penggantian head tanpa kalibrasi ulang dan juga high durability. Kita lihat untuk spek lengkapnya. Dia juga punya untuk seri U dan juga seri A. Jadi untuk U itu biasanya digunakan untuk UV dan EcoSolvent. Kalau A itu digunakan untuk aqueous. Seperti itu ya. Perbedaannya kalau yang U tadi, U1 dan U3 hanya di droplet volumenya saja. Kalau kita perhatikan di sini, dia maksimal warna yang dapat masuk hanya 2 warna. Jadi kalau butuh 4 warna CMYK, kita harus menggunakan 2 printhead S3200 seperti itu. Kemudian
Di sini juga ada Epson i1600. Dia memiliki fitur MEMS teknologi dan VSDT. Kemudian juga high res ya. Pengeluaran tinta hingga 4 warna diwujudkan dengan resolusi 600 dpi per warna. Printhead ini juga memiliki high durability yang tinggi. Meskipun di sini tampilannya cuma 2 garis seperti ini, namun dia bisa dimasuki oleh 4 warna atau 4 channel ya. Jadi dia bisa dimasuki CMYK langsung. Nah, di sini kalau kita lihat dia sama speknya dengan i3200 seperti itu. Jadi kalau i3200 itu ada U, E dan A. Ini juga ada seri U, seri E dan juga seri A. Tentu kalau U itu untuk UV, kalau E untuk eco solvent dan A untuk aqueous. Seperti itu ya. Secara keseluruhan mirip dengan i3200. Perbedaannya hanya di tampilan saja dan juga di baris nozzle-nya saja. Kalau di i3200 dia di 8 baris, kalau di i1600 dia di 4 baris nozzle. Seperti itu ya. Keduanya sama-sama memakai 4 warna. Terima kasih ya. Tentu itu yang dapat kami sampaikan tentang informasi printhead Epson ini. Banyaknya informasi yang beredar di luar sana biasanya disesuaikan dengan keinginan penjual mereka ya. Tapi kita sampaikan dengan apa adanya di sini tentang informasi printhead Epson. Ya, tentu teman-teman juga harus pandai-pandai memilih karena di luar sana banyak printhead yang KW ya atau printhead yang tiruan, printhead yang tidak original. Tentu dengan adanya informasi ini semoga dapat lebih membantu teman-teman memilih mana printhead yang baik yang digunakan, mana printhead yang original seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.